warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Perkenalkan, saya Dwi Kurnianto PR, dosen mata kuliah pemasaran olahraga. Pada kesempatan hari ini kami akan memaparkan perkuliahan terkait dengan konsep pemasaran olahraga. Pemasaran olahraga merupakan salah satu mata kuliah yang diambil oleh mahasiswa konsentrasi manajemen olahraga di program studi ilmu keolahragaan Fakultas Ilmu Keolahragaan Universitas Negeri Yogyakarta. Pada pembahasan kali ini kita akan mempelajari tentang konsep pemasaran olahraga, di mana outline-nya akan mahasiswa mampu mengerti tentang pengertian pemasaran olahraga, tujuan pemasaran olahraga, dan dasar pemikiran dalam pemasaran olahraga. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Salam sehat selalu. Untuk pertemuan hari ini kita melanjutkan dari pertemuan yang pertama terkait dengan mata kuliah pemasaran olahraga. Di pertemuan ini kita akan membahas terkait dengan konsep pemasaran olahraga. Sebelumnya dari teman-teman yang ada di sini, apakah sudah pernah melakukan salah satu kegiatan dalam pemasaran olahraga? Pernah? Kira-kira apa salah satunya? Jual beli ya? Jual beli di skala rumahan atau di skala pribadi. Paling tidak pernah menjual barang yang dimiliki untuk temannya atau orang yang tidak dikenal, bisa melalui marketplace ataupun secara langsung. Itu salah satu proses pemasaran. Itu konsep-konsepnya akan kita pelajari dan akan kita bahas di pertemuan. Terus teman-teman juga sudah pernah melihat suatu toko atau suatu tempat yang menarik. Nah, itu pasti. Jadi ketika ada yang memasarkan dengan dia menata dengan baik, menata dengan menarik untuk dilihat, maka orang akan tertarik. Salah satu yang akan kita bahas di konsep pemasaran ini. Outline-nya dalam pertemuan kita akan terkait dengan pemasaran ada 3, yaitu pengertian, tujuan, dan dasar pemikiran. Seperti apa? Kita lanjut. Secara umum, menurut American Marketing Association, itu pemasaran sebagai aktivitas seperangkat lembaga dan proses untuk menciptakan, berkomunikasi, menyampaikan, dan bertukar penawaran yang memiliki nilai bagi pelanggan, klien, mitra, dan masyarakat pada umumnya. Nah, ini seperti yang dicontohkan di depan teman-teman tadi, ada penawaran, ada yang mengofferkan barang, ada yang menawarkan. Misalkan punya HP tipe X, harganya menarik, barangnya bagus, maka akan terjadi pemasaran, akan terjadi komunikasi, tawar-menawar, dan lain sebagainya, sampai dengan proses nanti jual. Menurut Kotler, suatu proses sosial dan manajerial yang di dalamnya individu dan kelompok mendapatkan apa yang mereka butuhkan, dan mereka ciptakan, menawarkan, dan mempertukarkan produk dengan pihak lain. Sebelum ada mata uang sebagai nilai tukar, kira-kira apa yang digunakan? Barter. Ya. Itu juga salah satu. Misalkan kamu punya beras, yang satu punya ikan. Ketika saling membutuhkan, maka akan terjadi tukar menukar. Tetapi kelemahannya ketika barter, ketika yang satu punya beras, yang satu punya ikan, tapi yang punya beras tidak mau ikan, berarti tidak akan terjadi proses berdaur. Maka harus ada alat transaksi untuk melakukan pembayaran, maka ada uang. Secara umum pemasaran adalah proses sosial financial di mana individu, kelompok memperoleh apa yang mereka butuhkan, dan mereka inginkan dengan menciptakan dan saling mempertukarkan produk dan jasa serta nilai antara seseorang dengan orang lainnya. Proses sebenarnya kalau kita agak melihat di dalam olahraga pun ada juga pemasaran. Apa sekarang yang kira-kira menarik yang di olahraga terkait dengan pemasaran?
pemain bola. Betul tadi ya kan? Transfer marketnya seperti apa? Usia muda, potensi bagus, pasti harganya meningkat. Kan? Pemasaran. Sekarang ada namanya agensi. Sudah lewat agen, sudah lewat manajemen. Bukan dari pemain ke pemain. Itu juga sudah mulai dari proses pemasaran. Dan agen bertanggung jawab terhadap nasib dari pemainnya. Mencarikan klub, mencarikan penawaran gaji yang lebih baik, mengatur karirnya sehingga bisa berjalan. Itu juga proses pemasaran. Secara umum tujuannya adalah menarik pelanggan atau konsumen. Tadi yang di awal juga seperti itu, sudah menarik pelanggan atau konsumen. Jadi dengan membranding sesuatu barang maka akan membuat tertarik. Kalian ketika kalau yang putri misalkan lihat cowok ganteng, rapi, wangi, itu pasti langsung kok bagus itu. Dan itu lebih mudah dimaafkan ketika melakukan kesalahan. Ya kan, ganteng, rapi, wangi itu lebih mudah dimaafkan. Itu pasti menarik. Ini apalagi naik motornya motor sport atau naik mobil, itu juga akan menarik. Apalagi mobil 2 pintu. Biasanya Grand Max. Oke, menyampaikan produk baru. Bagaimana ketika misalkan sepatu Nike, sepatu yang Adidas itu ketika launching produk baru pasti ada atlet yang sebagai ambasador. Bahkan ketika sudah eksklusif dia punya merek sendiri, punya signatur sendiri. Itu juga terkait dengan produk dan menjual. Michael Jordan itu sekarang pensiun, uangnya lebih banyak daripada ketika main. Karena apa? Karena brandingnya Air Jordan itu sudah sangat dan sudah punya pangsa pasar sendiri. Kan sepatu-sepatu yang dianggap signatur khusus itu mahal sekali. Itu karena ada ketertarikan produk baru, mempromosikan produk, mempertahankan konsumen dan memperoleh keuntungan. Jadi ketika pemasaran itu memperoleh keuntungan setelah segmentasi itu terdapatkan. Dan sekarang kaos printing itu sudah banyak dan mahal. Harganya hampir sama sebenarnya. Tetapi apa yang menjadi tertarik sekarang, dia pasti ada poin-poin yang dia masukkan, entah free design, terus nanti free logo, ada potongan ketika menempelkan logonya dan lain sebagainya. Itu kan hanya sebagai ketertarikan dan pasti membelinya dalam jumlah yang dasarnya ini tadi yang kita keinginan, kebutuhan, permintaan. Kira-kira ada yang bisa mencontohkan keinginan, kebutuhan dan permintaan yang sekiranya bisa menggambarkan oh ternyata ini sebuah pemasaran yang baik. Apa kira-kira terkait di bidang olahraga? Oh silakan, boleh kita diskusi. Permintaan dulu, keinginan dulu. Apa kira-kira mahasiswa olahraga yang memiliki keinginan? Salah satu apa? Sepatu, sepatu olahraga, keinginan. Karena digunakan untuk perkuliahan. Terus yang kedua kebutuhan. Nah, orang olahraga itu butuhnya pakai sepatu yang seperti apa? Kan nggak semua sepatu bisa digunakan. Nah, sepatu yang seperti apa? Misalkan sepatu running, terus permintaan. Akhirnya dengan disiapkan sepatu tersebut, permintaan dengan jumlah yang banyak, maka dia akan mengangkat pemasaran. Sekarang saya kira sudah tidak ada yang memakai sepatu yang tanda kutip tidak bermerek. Perkara ori atau tidak itu kan selanjutnya. Tapi yang penting ada mereknya dulu. Sudah otomatis. Ketika kamu mau pakai sepatu ya Adidas, Nike. Sekarang merek-merek lokal sudah mulai naik. Ya.
Mills, terus Ardiles pun sekarang sudah punya brand sendiri ya dengan Azianya dan lain sebagainya. Jadi sudah mulai meningkat karena harus ada orang yang menjadikan karakter atau menjadikan brand ambassador. Nah, ini terkait dengan dasar pemikiran. Ini kita ajarkan lagi kebutuhan manusia. Human needs itu adalah kenapa terjadi pemasaran, karena ketidakberadaan beberapa kepuasan dasar. Jadi manusia itu mempunyai banyak kebutuhan yang kompleks, bukan hanya fisik, makanan, pakaian, perumahan dan lain sebagainya, tapi juga rasa psikis, rasa aman, aktualisasi diri, sosial, penghargaan dan kepemilikan. Itu sering ketika orang banyak di komunitas, karena komunitas itu sering dalam satu pemikiran yang sama, satu rasa yang sama. Jadi lebih akan mudah terkait dengan kebutuhan, maka dia lebih gampang akrab. Kalau enggak komunitas ya klub lah, yang sama suka sepak bola, suka bulu tangkis, itu kan sama. Maka akan terjadi kebutuhannya apa? Olahraga. Yang sekarang ngetren adalah komunitas lari. Ya kan, komunitas lari, bahkan larinya malam-malam. Setelah jam 7, jam 8, jam 8 itu baru mulai lari. Tapi ya memang ada yang seperti itu. Itu kebutuhan manusia untuk. Terus yang kedua keinginan yang tadi. Karena kita lari ada keinginan, maka harus ada objek yang memuaskan kebutuhan mereka. Ingin lari, saya harus karena butuhnya olahraga, inginnya lari, apa yang dibutuhkan? Sepatu, baju dan lain sebagainya. Makanya keinginan adalah hasrat yang akan menawar kebutuhan yang spesifik. Jadi semua orang itu pasti punya keinginan. Ingin begitu banyak sekali. Itu emang karena setiap manusia itu pasti punya keinginan. Hanya ada permintaan. Keinginan yang disertai kemampuan dan kesediaan untuk membelinya. Jangan cuma marah-marah, pengen motor anyar. Kan sekarang baru banyak di media seperti itu. Marah-marah untuk mendapatkan apa yang dia inginkan. Tapi ya harus kita dengan kemampuan. Kalau bahasanya ya ukur awake dhewe, sejauh mana kamu bisa mampu. Juga permintaan. Ini konsep inti dari pemasaran. Kebutuhan, keinginan dan permintaan itu akan melahirkan produk. Makanya sering ada namanya riset. Kita sudah melakukan riset pasar, kita sudah melakukan penelitian, ternyata ini yang dibutuhkan. Terus ada nilai daya dan kepuasan. Ketika ternyata butuhnya tempat olahraga yang luas, dibuatkan gor atau dibuatkan sarana olahraga yang bersifat umum. Bagaimana kepuasannya? Ternyata lapangannya belum bagus, jalur joggingnya belum sesuai, masih naik turun atau tidak rata. Maka akan ada transaksi di situ, apakah diperbaiki atau membuat tempat yang baru yang lebih reform. Terus hubungannya bagaimana? Hubungannya terkait dengan lokasi tersebut, apakah sesuai dengan pangsa pasarnya atau tidak, akhirnya akan dilempar ke pasar. Pada akhirnya nanti di situ akan terjadi pertumbuhan ekonomi. Sekarang sudah mulai ya, Sunday morning sudah mulai ya. Itu sudah tutup kurang lebih dari 3 tahun, sekarang sudah mulai lagi. Nah itu dulu kan orang jogging, orang olahraga, terus ada penjual. Tapi sekarang yang olahraga bisa dihitung, yang jualan dan yang jajan lebih banyak. Tapi konsepnya berjalan, pemasarannya ada venue, ada permintaan pasar, akhirnya terjadi. Itu juga ketika event-event yang bersifat besar, sepak bola nih, Liga 1 ketika bertanding di Stadion Maguwo, maka di situ akan ada banyak sekali perputaran terkait dengan ekonomi.
paling kecil misalnya tukang parkir, kan langsung banyak tukang parkir di situ. Terus penjual merchandise, entah ori atau tidak, yang penting dijual. Karena ada yang berputar di situ. Terus kalau dari dalam ada yang penjual makanan, penjual minuman, itu kan berarti karena sebuah brandingnya bagus, maka ekonomi juga akan mengikuti. Konser yang di luar olahraga, konser ketika bandnya bagus maka akan mendatangkan penonton yang banyak. Tiket laku keras, sold out, sampai dengan nanti di ketika event ada pedagang UMKM yang ikut di situ, itu ada konsep pemasaran. Jadi ketika dia sudah punya nama, sudah punya brand, maka dia akan mengikuti. Contoh, futsal. Ketika pendekar bisa mendatangkan Ricardinho, itu kan langsung orang di dunia tahu ternyata di Indonesia itu ada futsal. Kan sudah secara marketing pemasarannya seperti itu. Akhirnya sekarang ada pemain yang sudah bermain di luar negeri karena sudah terjual, futsalnya bagus dan lain sebagainya. Ini yang tadi kebutuhan, keinginan dan permintaan. Yang saya sampaikan tadi terkait dengan riset pasar sudah ada ya, riset pasar. Akhirnya produsen dapat menawarkan produk, barang, jasa dan gagasan kepada pasar untuk diperhatikan. Contoh, ketika zaman pandemi langsung ada penjual akun Zoom atau menyewakan, kalau penjual menyewakan akun Zoom yang berbayar dan unlimited. Terus ada lagi ketika sekarang pelayanan yang terkait dengan riset barang dan jasa itu kita digunakan semakin dipermudah dengan teknologi. Contoh yang pertama itu tadi, yang kedua, sekarang dengan teknologi HP teman-teman sudah bisa menguasai dunia, bisa menyuruh orang tanpa memberikan aba-aba atau dengan suara. Mau pergi kemana tinggal pesan, mau beli makanan tinggal pesan. Sudah tidak perlu jalan ke warungnya, datang ke sana, karena sudah ada riset, ada gapnya yang dibutuhkan masyarakat dan ada orang yang memikirkan produsennya. Nilai biaya kepuasan, sering teman-teman dengar ketika mahal sedikit gak apa-apa, yang penting saya senang. Itu namanya nilai kepuasan. Jangan menjadi kaum yang mendang-mending kan gitu. Jangan jadi kaum yang mendang-mending. Tapi nilai dan kepuasan itu selalu berbanding lurus. Ketika dia puas, dia pasti akan kembali lagi, akan repeat order lagi. Karena ada nilai kepuasan di situ, ada nilai kesenangan. Jadi biaya. Ini ngomong, wes penting aku seneng bayar piro-piro belum. Kan ada yang penting saya mau berapapun harganya tidak masalah. Itu nilai kepuasan itu tidak bisa dilihat dengan uang. Itu sehingga nilai adalah selisih antara nilai total yang dinikmati pelanggan karena memiliki serta menggunakan suatu produk. Ya kalau sepatu yang harga 1 juta dengan yang harga 300 pasti ada perbedaan. Minimal perbedaan harga. Kalau perbedaan kualitas rasa dikali saya juga nggak tahu. Paling tidak sudah memiliki perbedaan. Terus kepuasan pelanggan berkaitan erat dengan mutu. Makanya ada sering restoran Padang, kalau tidak enak silahkan sampaikan kepada kami, kalau enak silahkan sampaikan ke teman. Dengan sesuatu kalau itu mau mengaku langsung, jelek itu harus disampaikan ke saya langsung. Tapi kalau bagus, nah silahkan disampaikan ke temannya yang lain. Dan konsep pemasaran. Pertukaran yang tadi yang kita bahas terkait dengan ada barter dan sebagainya, kan sering seperti itu. Hubungan dan jaringan. Ketika pemasaran itu hubungannya bagus, maka sering ada yang dinamakan logo. Penempelan logo itu kayak masyarakat pakai baju yang sudah lama ini, yang tidak ada ini sekarang.
hati dengan sponsornya. Itu kan sebenarnya untuk pemasaran juga. Kalau di Indonesia semakin banyak logonya akan semakin kaya. Karena memang banyak logonya yang mensponsori. Tapi kalau sudah di sepak bola negara maju, jangan pilih lah. Hanya satu yang di situ. Tapi satu itu mungkin harganya berapa kali lipat dari yang banyak ini. Ada memang itu kan sponsor eksklusif. Nah itu, lalu dia memasarkan. Siapa sekarang yang ketika ada logo tertempel di baju orang sepak bola, disorot kamera, itu kan langsung tersebar, tereksposur bahasanya, terkenal. Itu salah satu cara untuk memasarkan. Semakin lama persaingan tidak lagi perusahaan, melainkan antar seluruh jaringan. Makanya salah satu yang disampaikan bersatu kita maju, bermitra kita juga. Ya, bersatu itu maju, benar maju. Tapi kalau bermitra dengan teman yang banyak itu menjadi juara. Contohnya apa? Kamu punya mitra yang banyak, kamu tuh nggak punya uang, tanggal tua. Punya mitra yang banyak, pada maka itu sudah apa? Cari teman yang di Jogja, yang rumahnya Jogja asli gitu kan. Nemu mau orang di rumah nggak? Saya mau main. Temannya pasti orang tuanya udah paham. Sampai karena kalau tidak keamanan selama 1 hari itu sudah tercover. Kan makan tidak di cover BPJS. Jadi kalau sudah di cover itu bermitra caranya. Atau pernah ikut sepak bola Tarkaman di tempat mana itu kan pasti dapat makanan. Kalau pernah ada uang ya dapat uang bensin seperti itu. Namanya dengan bermitra. Oke, pasar. Kira-kira kalau Pak Dwi bilang pasar, itu gambaran kalian seperti apa? Jual beli. Ya, jual beli. Bisa mencontohkan pasar? Apa contohnya pasar? Benar. Marketplace itu kan tempat pasar, marketplace. Tokopedia, Shopee dan lain sebagainya itu sebenarnya pasar. Karena di situ mempertemukan antara penjual dan pembeli. Kan Tokopedia itu nggak punya barang, dia kan hanya punya jalurnya. Itu menjembatani antara penjual dan pembeli yang tidak kenal. Beberapa pembeli tidak kenal itu. Kalian cuma kenal dari bintangnya. Coba lihat bintang sama review. Kalau reviewnya bagus, gua tak beli. Kalau enggak ya wis. Kan hanya itu. Tapi itu menjadi salah satu yang sekarang terjadi. Sudah tidak ada cara wahyu ke pasar barang-barang itu kita jangan tinggal buka Tokopedia, buka Lazada dan lain sebagainya. Itu sudah itu pasar, mempertemukan penjual dan pembeli. Terjadi transaksi serta pertukaran produk, barang atau jasa yang bernilai antara dua belah pihak. Itu sudah. Istilah pasar bukan lagi mengacu kepada suatu tempat secara fisik. Sudah masuk ya. Contohnya di HP berarti HP itu mau kamu buka sebagai pasar juga bisa, sebagai warnet juga bisa, ya, sebagai banyak sekali fungsi. Tapi sekumpulan pembeli dan penjual yang melakukan transaksi atas produk atau kelas produk tertentu. Kan sudah ada di kategori apa? Mau otomotif, mau fashion, sudah ada pasarnya. Yang pertama di pasar asli kan, ini kios bagian gede, kios bagian baju, kios bagian sayur, bagian bumbu, kan nggak mungkin bagian daging terus sama baju, gimana bajunya nggak laku. Pasti ada penempatannya. Pemasar dan calon pembeli, yang menjual calon pembeli. Pemasar adalah seorang yang mencari satu atau lebih calon pembeli yang terlibat dalam pertukaran nilai. Ayo Bu, monggo masuk ke sini. Dulu masih seperti itu ya kalau pasar pemerintah. Sekarang tinggal lihat paling banyak dibeli, ya. Paling tinggi
reviewnya, kan juga melihat ketertarikan buat engagement di situ. Sehingga calon pembeli adalah seorang yang diidentifikasi oleh pemasar sebagai orang yang mungkin bersedia dan mampu terlibat dalam pertukaran tersebut. Sering terjadi ketika tokonya sudah habis barangnya, dia hanya melampirkan dan sold out seperti itu. Harusnya kan jadi nyata, ini satu teman penting. Jadi tokonya ternyata barangnya laku semua, padahal stoknya hanya 2 atau 3. Itu sudah sold out. Pemasar dapat bertindak sebagai pembeli ataupun penjual tergantung pada tingkat keaktifan mereka. Jadi nanti kalau dibahas lagi, ada yang dinamakan reseller, ada yang dinamakan dropshipper dan sebagainya, banyak sekali. Dimana sekarang tidak perlu punya barang dagangan sudah bisa berjualan. Yang penting modalnya HP dan membuat story, sampai storynya kecil-kecil. Nanti kalau sudah beli, oh ini barangnya ready-nya bulan depan, tapi sudah terjadi pemasaran. Ini secara konsep tadi, konsep inti pemasaran itu ada proses perencanaan dan pelaksanaan kegiatan pemasaran. Tadi ada jual beli, transaksi, pencalonan gagasan, menciptakan pertukaran yang memuaskan. Pasti kepuasan Anda adalah tanggung jawab kami. Sering ya yang terkait dengan jasa itu pasti ada tagline-nya. Setelah itu ada penetapan harga dan promosi. Ketika sudah punya nama, sudah punya barang yang bagus, sudah punya kredibel yang bagus, pasti harganya mahal. Tidak mungkin Hotman Paris itu harganya murah, karena memang sudah kredibel, memang ahli di bidangnya dan punya kemampuan. Maka dia yang ditangani tidak mungkin kasus yang istilahnya tanda kutip kecil, walaupun dia punya beberapa tempat yang untuk gratis, tapi ada pasti kasus yang dia tangani seperti itu. Terus kira-kira terkait dengan pemasaran ini, untuk saat ini proses yang terjadi itu lebih banyak ke secara fisik atau non fisik. Kalau non fisik ya, walaupun yang ditukar adalah fisik, sepatu, barang berbentuk, tapi caranya sekarang sudah tidak perlu cek barang dengan membaca panduan. Sepatu misalnya, sepatu dilihat reviewnya, dilihat ukurannya, walaupun nanti sampai di sini ada pasti ada beberapa yang tidak apa, karena sudah tidak ada mulai mencoba. Oke, seperti itu untuk hari ini cukup.